Sekarang saya jelaskan ke kamu ya. Kan udah jelas ayatnya. Apa yang kamu tidak paham? Coba. Laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Maksudnya apa? Ini dipahami kayak Yesus juga Tuhan gitu loh. Roh Kudus dianggap Tuhan. Nah, orang seperti itu kafir. Nah, terus yang kamu tidak paham dari ayat ini apanya? Coba, silakan. Jangan pakai bahasa gua hira, saya tidak akan paham. Yang saya pahami bahasa Indonesia. Di sini ya Al-Quran sudah jelas mengatakan sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah itu salah seorang dari yang tiga. Artinya nggak boleh mengatakan bahwa Allah itu salah seorang dari yang tiga. Kalau hal itu dikatakan maka kafirlah orang itu ya. Jadi mengatakan Allah itu harus ketiganya. Artinya Al-Quran mengakui bahwa Allah itu tiga, Trinitas. Begitu, Longor. Tes, tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ustadz. Selamat pagi. Waduh, baru kelihatan lagi nih Ustadz nih. Sehat selalu ya Ustadz ya. Semoga dilancarkan rezekinya sama Allah, diberikan kesehatan dan umur panjang buat keluarga Ustadz di sana dan juga Ustadz. Amin amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Nah, iya bang, ini nyoba-nyoba ini bang. Makanya dites-tes dulu suaranya. Mantap mantap, bening 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 Ustadz. Mantap mantap, lanjutkan. Iya, ini saya nunggu mungkin ada oten-oten yang mau tak injilin gitu. Itu Pak Nanang tuh, waduh batu banget itu. Udah berapa kali sama Ustadz Juma masih aja bilang katanya Al-Quran tuh sesat, orang Islam tuh sesat. Ajar aja itu, sikat itu apa pakai setrikaan, otaknya digosok, itu mesti digosok biar licin itu. Ya kalau dia mau debat dengan saya sekarang, ya seumur hidupnya hanya tak suruh bertanya aja. Nanti apa? Nanti tak injilin, tak bantah pakai dalil Al-Quran, pakai Bible gitu. Siapa yang kau maksudkan? Ya kamu kalau mau debat dengan saya seumur hidupnya hanya tak suruh bertanya. Udah usah debat, udah nanya apa saja silakan. Ya karena mustahil orang Kristen baik itu pendeta itu pinter, itu mustahil itu. Sehingga ada usah debat, udah nanya apa saja lah ya. Kalau muncungmu bisa menjawab, jawablah ya. Apa yang mau kalian sampaikan dengan ketiga ayat ini? Maksud saya dengan memaparkan ketiga ayat ini, apa pesan apa yang mau kalian sampaikan ya? Apakah ini untuk menyanggah pernyataan saya bahwa Al-Quran itu ya mengakui tiga Allah ya? Atau kalian hanya mau tunjukkan bahwa ayat Al-Quran itu saling bertentangan ya? Jawab dulu. Jangan sesumbar aja muncungmu ya. Apanya yang bertentangan? Ayat itu udah jelas. Kan Yesus dalam Bible, dalam Al-Quran diutus hanya untuk orang Israel. Tiba-tiba dia dituhankan dengan klaim firman jadi manusia lah, atau Tuhan menjelma jadi manusia seperti orang-orang Hindu, Buddha, dewa jadi manusia gitu. Akhirnya dibantah oleh Al-Quran. Orang-orang seperti itu sesat karena mentuhankan manusia Yesus gitu, yang menganggap bagian dari Allah kan gitu. Padahal Yesus cuma mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tauhid. Kalau dalam Bible, hai Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Tiba-tiba dia juga dianggap bagian dari Allah kan gitu. Nah seharusnya ayat ini kan udah jelas, apanya kamu tanyakan, silakan. Jawabanmu ini nggak nyambung. Yang saya pertanyakan tiga ayat Al-Quran ini, yaitu ayat 70
2:73 dan 74 ini. Untuk apa kalian unggah kemari, kalian papar, apa maksudnya? Ya, apakah kalian mau menunjukkan bahwa ketiga ayat ini bertentangan? Jangan lupa subscribe Iman Kamu itu Yakin Channel. gimana? 3 ayat ini itu apa yang kamu maksud? Mendingan kamu nanya ayat ini nomor 1. Kamu jelaskan, akan saya jelaskan. Tiba-tiba, apa yang kamu tak. Kamu itu bertanya aja, seumur hidup kamu bertanya. Baik tentang Yesus menurut Bible, atau apa saja tentang Islam, silakan. Ayo, seumur hidupnya tak suruh bertanya kamu, ayo. Begini goblok, seekor umat Islam mengunggah ayat ini, 3 ayat ini sekaligus, ya. Tapi tidak dijelaskan apa maksudnya. Ayat ini diunggah untuk ya menyanggah pernyataan saya bahwa Al-Quran itu mengakui 3 Allah, ya. Makanya saya tanya apa maksudnya, ya. Apakah mau mengingkari kebenaran apa Al-Quran, atau mau hanya tunjukkan bahwa ayat Al-Quran itu saling bertentangan, ya. Makanya saya tanya, ya, semalam, ya, saya angkat topik bahwa ya Al-Quran itu juga mengakui 3 Allah, yaitu Trinitas, ya. Sehingga ini ayat yang 3 ini, ya, dipaparkan seekor muslim, ya, dengan harapan, katanya harap dibaca dengan hati bersih. Tapi saya nggak paham apa maksud dia, ya. Makanya saya tanya, ya, kalau ada Islam yang cerdas, tolong dijawab apa maksudnya ketiga ayat ini. Apakah mau menyanggah pernyataan saya tentang Al-Quran mengakui 3 Allah itu, atau hanya menunjukkan bahwa ketiga ayat ini saling bertentangan? Nah, disitulah kebodohan kamu. Justru Al-Quran mengajarkan atau menolak yang mengatakan 3 Allah. Makanya ya, orang Kristen yang mentuhankan manusia itu ditolak. Karena Allah itu Esa dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Atau inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah dalam Bible. Ya, gitu. Makanya kamu tidak mungkin nyambung, kamu tidak mungkin bisa. Panggil pendeta kamu ke sini. Cepat, silakan. Orang Kristen itu saya malas debat dengan orang Kristen itu. Sekarang mau pendeta, kayak mau siapa, kayak tidak usah debat, udah. Nanya apa saja, udah silakan. Tentang Yesus menurut Bible atau menurut Al-Quran, silakan nanya. Kalau diajak debat, tidak mungkin bisa mereka itu. Tidak ada seorang orang Kristen itu paham Bible, itu tidak ada itu ya. Baca Al-Maidah ayat 73, ya. Di sana Allah SWT berkata, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan apa? Bahwasanya Allah itu salah seorang dari yang 3, ya. Jadi arti atau makna kata salah seorang dari yang 3, artinya sumbernya itu 3. Aslinya Allah itu 3. Nggak boleh dikatakan salah seorang dari ketiganya itu. Kalau dikatakan bahwa Allah dari salah seorang dari ketiganya itu, maka itulah kafir yang sesungguhnya, ya. Makanya menyebut Allah itu harus ketiganya sekaligus dengan sebutan Tuhan yang Maha Esa. Kau paham tidak, ya? Artinya Al-Quran mengakui keberadaan Allah itu 3. Disitulah kebodohan kamu. Gini loh ya. Yesus kan datang ke dunia ya, lahir ke dunia ya, manusia Yesus sebagai utusan seperti Musa. Dia kan mengajarkan Tuhan itu satu kan? Ya, Esa kan, satu. Tuhannya Yesus itu Esa, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Lalu ketika dia tidak ada, malah dia juga dituhankan. Bahkan Roh Kudus juga Trinitas apa semua. Atau ya orang-orang seperti ya Katolik atau apa yang mengkultuskan Maria gitu tuh. Nah, ini semua seperti orang-orang jahiliyah yang mentuhankan patung, Lata Uzamanat, bagian dari Tuhan. Yesus juga bagian dari Tuhan. Trinitas kayak gitu itu. Itu bukan ajaran Yesus itu. Makanya oleh dalam Al-Quran kafir orang seperti itu. Gitu loh. Masa gak paham? Ini topiknya Trinitas, goblok, bukan masalah Isa atau Yesus.
Al-Quran mengakui bahwa Allah itu tiga, ya. QS Al-Maidah ayat 73. Loh, di situlah kamu itu ditertawakan kamu sama orang-orang muslim kamu. Di mana Al-Quran mengakui ya Allah itu tiga, itu di mana? Ayo. Makanya kamu panggil teman-teman kamu atau pendeta kamu ke sini ya. Kalau kamu itu tidak mungkin bisa, bisa apa kamu? Disuruh bertanya tidak mau kamu. Nggak usah panggil teman-teman saya seorang diri aja menghadapi seluruh umat Islam di dunia ini, ya. Karena untuk membungkam umat Islam itu tidak dibutuhkan kecerdasan. Yang dibutuhkan hanya sedikit saja akal sehat, ya. Faktanya kalian semua sudah nyungsep, mutar-mutar, guling-guling kesurupan, iya kan? Kejang-kejang, iya kan? Ya. Sudah saya katakan berdasarkan QS Al-Maidah ayat 73 bahwa Al-Quran itu mengakui Allah itu tiga, ya, tapi seekor umat muslim menyanggahnya dengan ayat 72 dan 74. Apa maksudnya? Apakah kalian mau menunjukkan bahwa ayat 73, 72 dan 74 itu saling bertentangan? Ya sudah, kamu silakan mau nanya apa. Yuk, seumur hidupnya kamu tak suruh bertanya. Baik tentang Yesus menurut Bible atau apa saja silakan. Tidak usah muter-muter aja, mau nanya apa kamu? Apa maksudnya ayat ketiga ayat ini diajukan untuk menyanggah pernyataan saya? Apakah kalian mau menunjukkan kalau ketiga ayat ini bertentangan? Ya. Sementara di ayat 73 Al-Quran mengakui bahwa Allah itu tiga. Loh, apa maksudnya? Kamu tahu nggak apa maksudnya? Itu menolak orang-orang yang mengatakan Tuhan itu tiga, Trinitas. Ya, coba kamu tanya, aku nanya ke kamu. Tuhan kamu siapa? Coba, biar kamu paham ayat ini. Coba, Tuhan kamu siapa? Menolak bagaimana? Kita fokus ke ayat 73 dulu, ya. Di ayat 73 itu, ya, sudah terang benderang dijelaskan bahwa keberadaan Allah itu ada tiga, ya. Kamu itu dijelasin ngeyel. Sebenarnya oleh saudara-saudara saya dari awal sudah dijelaskan. Tapi kamu itu kan apa ya? Memang mustahil orang Kristen itu pinter. Bertanya aja mereka itu tidak bisa. Kalian belum menjelaskan apa-apa, ya, tapi membantah ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Makanya saya heran, ya. Makanya saya tanya, ya, apa yang mau kalian sampaikan dengan ketiga ayat itu? Makanya baca dulu QS 73, ya. QS Al-Maidah ayat 73 ini. Di sini Allah SWT mengakui bahwa Allah itu tiga. Kalau kau mau diskusi, kita bahas ayat 73 ini dulu. Disitulah kebodohan kamu. Di mana ya di situ? Ya, Allah mengakui bahwa Tuhan itu tiga. Udah jelas-jelas kafir orang yang seperti itu. Makanya Bapa, Anak, Roh Kudus, ya. Kamu anggap Tuhan kan itu kan? Nah, di ayat ini 73 ini itu kafir orang seperti itu. Makanya kamu itu, ya. Coba panggil ya teman kamu atau pendeta kamu ya. Tak suruh bertanya, bukan tak suruh debat. Kalau debat mereka tidak mungkin berani gitu loh. Jangan lupa subscribe Iman Sekarang Yakin saya Channel. jelaskan ke kamu ya. Kan udah jelas ayatnya. Apa yang kamu tidak paham? Coba. Laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Maksudnya apa? Ini dipahami kayak Yesus juga Tuhan gitu loh. Roh Kudus dianggap Tuhan. Nah, orang seperti itu kafir. Nah, terus yang kamu tidak paham dari ayat ini apanya? Coba silakan. Jangan pakai bahasa gua hira, saya tidak akan paham. Yang saya pahami bahasa Indonesia. Di sini ya Al-Quran sudah jelas mengatakan sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah itu salah seorang dari yang tiga. Artinya nggak boleh mengatakan bahwa Allah itu salah seorang dari yang tiga. Kalau hal itu dikatakan maka kafirlah orang itu, ya. Jadi mengatakan Allah itu harus ketiganya. Artinya Al-Quran mengakui bahwa Allah itu tiga, Trinitas. Begitu, Longor.
Nah kan jelas sudah kafir kan orang yang seperti itu. Nah terus yang kamu tidak paham apanya? Kan jelas di situ. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari tiga. Coba. Nah orang seperti itu kafir pemahaman kayak gitu. Terus yang kamu tidak paham apanya? Gini Longor, coba kau sebutkan dulu apa arti kata salah seorang dari yang tiga. Apakah kalau ada kalimat salah seorang dari yang tiga itu berarti satu, tunggal atau sebiji tok? Nah disitulah ya diulang-ulang lagi. Nah sekarang gini aja ya aku nanya ke kamu. Yesus itu Tuhan apa bukan? Jawab dulu. Biar kamu nyambung ayo. Pertanyaan saya, apa arti kata salah seorang dari yang tiga? Apakah kalau ada kalimat salah seorang dari yang tiga itu bermakna satu, tunggal atau sebiji tok? Ya makanya, ya kamu kan dijelasin dari tadi tidak paham-paham. Makanya langsung praktek aja. Menurut kamu Yesus itu Tuhan apa bukan? Lanjut, silakan. Saya bukan minta penjelasan, saya minta jawaban. Apa arti atau makna kalimat salah seorang dari yang tiga? Apakah itu bermakna satu, tunggal atau sebiji tok? Loh, kamu dari atas sudah dijelasin oleh saudara-saudara saya, ya. Saya juga menjelaskan, kamu tidak paham. Makanya jawab dulu pertanyaanku itu nanti menjawab apa yang kamu tanyakan. Coba, Yesus itu Tuhan apa bukan? Lanjut. Nggak usah bicara ke atas lagi. Saya belum melihat ada jawaban dari kalian ya. Kalau memang paham ya, kalau memang kau cerdas, jawab saja sekarang ya. Apa arti kata salah seorang dari yang tiga? Bukan tidak ada jawaban. Nah, kamu itu terlalu tidak tahu apa-apa. Makanya panggil pendeta kamu aja, ya. Kamu itu dari atas sudah sama teman-teman itu sudah dijelasin. Tapi karena kamu itu tidak nyambung ya. Makanya cari orang yang pintar disuruh bertanya. Kalau kamu dijelasin kayak apa, tidak mungkin paham kamu pekun, oke? Umur berapa kamu kok pekun? Dijelasin masih tidak paham. Nah tuh kan, bungkam semua umat Islam. Nampak ketololannya, kebodohannya, kedunguannya ya. Apa arti kata salah seorang dari yang tiga? Apakah kata salah seorang dari yang tiga itu bermakna satu, tunggal atau sebiji tok ya? Ya, kamu itu udah dijelasin dari atas, kamu udah paham kan? Nah, makanya orang kayak kamu itu sebab seharusnya nyimak. Disuruh bertanya aja tidak mungkin paham kamu. Makanya kalau kau tahu jawab ya, kalau nggak tahu tanya balik sama saya biar saya terangkan. Begitu Longor, onta, baby. Coba kamu carikan pendeta-pendeta siapa kayaknya. Nanti tak suruh bertanya tentang Yesus itu. Biar tak jawab pakai Bible, pakai Al-Quran gitu loh. Ya. Nah kamu, karena kamu tidak tahu apa-apa, nyimak ketika saya menginjilin para pendeta gitu loh. Apa yang kau jelasin, saya bukan minta penjelasan, saya minta jawaban ya. Apa arti kata salah seorang dari yang tiga? Kalau kau tahu jawab, nggak usah mutar-mutar. Kalau nggak tahu nanya balik, biar saya jawab. Loh, emangnya dari tadi tidak menjawab? Nah, seharusnya kamu itu loh, yang kamu tidak paham apanya? Udah dijelasin kok udah paham-paham. Nggak usah pakai pendeta ya, pakai anak bayi aja, balita yang belum TK untuk menghadapi umat Islam ya. Karena umat Islam itu badannya saja yang manusia, otaknya hewan ya. Loh, kan sudah dijelasin. Ayat itu menolak yang mentuhankan sesuatu selain Allah. Ya, baik itu mengatakan Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Allah itu Tuhan. Nah ini kafir orang seperti itu. Makanya saya tes kamu. Yesus menurut kamu siapa? Coba. Belum ada jawaban, makanya jangan bertele-tele muncungmu. Begitu PN memulai langsung jawab saja. Apa arti kata salah seorang dari yang tiga? Loh, pantasan kamu tidak paham. Kamu anak bayi kamu.
Bukan penjelasan yang saya minta, tapi jawaban apa arti kata salah seorang dari yang tiga. Nah, iya kan sudah dijelasin kan ya. Nah, coba saya tes kamu ya. Kamu masuk nggak ke ayat itu? Tuhan itu menurut kamu yang mana? Yesus Tuhan apa bukan? Loh kan sudah dijawab dari tadi. Nah terus yang kamu tidak paham apanya? Silakan. Apa arti kata salah seorang dari yang tiga ya? Kumpul dulu kalian seluruh umat Islam sedunia ini. Kalian bahas, kalian kaji itu, kalian rundingkan. Kalau nggak bisa, kalau nggak paham juga tanya balik ke saya. Biar saya jelaskan. Jangan lupa subscribe Mana Iman Yakin jawabanmu? Channel. Pertanyaan saya, apa arti kata salah seorang dari yang tiga? Oke. Nah, salah satu dari tiga, maksudnya apa? Seharusnya manusia itu mentuhankan, yaitu Tuhan yang Esa. Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa, Tuhannya Nabi Muhammad. Makanya kalau ada orang yang menganggap Yesus itu Tuhan, nah ini berarti masuk ke ayat ini. Kafir orang seperti itu. Nah, terus yang kamu tidak paham apanya? Silakan. Gini ya, Dungu, dengar ya. Kalau saya berkata, saya adalah putra kedua dari tiga bersaudara. Apakah itu artinya saya anak tunggal? Nah, itu kan kamu udah paham. Coba aku nanya ke kamu ya. Yesus itu Tuhan apa bukan? Coba jawab dulu kalau berani kamu. Nanti ini yang mematahkan jawaban kamu, ini yang mematahkan ketidakpahaman kamu. Lanjut. Apa arti kata salah seorang dari yang tiga? Nah, kamu sudah dijelasin tak paham. Makanya biar kamu paham, jawab dulu. Yesus itu Tuhan apa bukan? Pertanyaan saya jawab dulu, jangan malah balik bertanya. Apa arti kata salah seorang dari yang tiga? Pertanyaan kamu sudah aku jawab, tapi kamu tidak paham. Makanya saya tes kamu biar paham. Yesus Tuhan apa bukan? Mana jawabannya? Saya tanya apa arti kata salah seorang dari yang tiga? Dari atas sudah dijelasin, kamu tidak paham. Nah, makanya kita tes aja ayat itu ya, surat itu ya. Nah, Yesus menurut kamu Tuhan apa bukan? Tidak mungkin berani kamu. Jawab dulu pertanyaan ya. Kita kaji dulu, kita tuntaskan satu-satu ya. Topiknya Trinitas. Saya bilang Al-Quran mengajarkan Trinitas atau mengakui Trinitas. Ya terbukti di dalam Qiyas Al-Maidah ayat 73 itu, di sana dikatakan bahwa Allah itu tiga. Tapi kalian menyangkalnya, membantahnya, mengingkarinya ya dengan berbagai alasan, mutar-mutar, jungkir balik, nyungsep ya. Makanya saya tanya untuk membuka nalar kalian itu. Coba kalian jelaskan pada saya apa arti kata salah seorang dari yang tiga ya. Loh, kan sudah dijawab. Nah, sekarang kita praktek. Biar ayat itu jelas. Yesus itu Tuhan apa bukan menurut Kristen? Ayo. Jawabanmu mana? Sudah dijawab, silakan. Mau nanya apa lagi? Ayo lanjut. Enak ya. Kalau kamu debat dengan saya enak. Orang Kristen itu karena menurut saya mustahil pintar. Makanya seumur hidupnya hanya tak suruh bertanya. Mau kau muter-muter gimana pun silahkan. Yang penting kamu tanya. Lanjut. Pertanyaan saya, apa arti kata salah seorang dari yang tiga? Loh ya percuma kamu nanya kalau kamu tidak baca. Jangankan saya, tak lihat teman-teman muslim sudah menjawab itu. Nah sekarang yang kamu tidak paham apanya? Lanjut. Pertanyaan saya, apa arti kata salah seorang dari yang tiga ya? Gini aja ya. Anggap saja kita tidak sedang lagi bahas Al-Quran. Anggap saja kita sedang ya belajar bahasa Indonesia ya. Jadi kalau ada kalimat ya, salah seorang dari yang tiga, itu artinya apa gitu. Jangan pikirkan, buang dulu Al-Quranmu, buang dulu ya atribut Islammu ya, kita belajar bahasa Indonesia aja dulu ya. Apa arti kata salah seorang dari yang tiga? Pertanyaan kamu sudah dijawab. Bukan menjawab, tapi membantah, menyangkal, mengingkari, mendustakan ya. Makanya kita nggak usah
Anggap saja kita sedang belajar bahasa Indonesia, ya. Ya. Jadi saya bertanya, apa arti kata salah seorang dari yang tiga? Itu di atas jawabannya. Nah, tak buat mainan aja kamu. Pertanyaan saya, ya, apa arti kata salah seorang dari yang tiga, ya? Kalau ada kalimat salah seorang dari yang tiga, berarti sumbernya itu ada berapa? Satu, tunggal atau sebiji tokah? Pertanyaan kamu sudah dijawab. Lanjut. Dijawab tapi belum lengkap, masih 50%. Yang dijawab masih salah seorangnya, sumbernya belum dipahami, ya. Pertanyaan saya, kalau ada kalimat yang berkata salah seorang dari yang tiga, maka sumbernya itu ada berapa, ya? Satu, tunggal atau sebiji tokah? Udahlah kamu tuh nyimak saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi kamu tanya ke saya ya. Kamu itu apa? Nyimak, kelas nyimak aja kamu itu. Dijelasin kayak apa ya udah mungkin paham kamu ya. Lanjut. Oke, baiklah. Saya mengaku saya tidak tahu artinya. Bisakah Anda menjelaskannya? Nah, saya minta Anda menjelaskan karena saya tidak tahu artinya. Jadi, jelaskan. Apa yang dimaksud salah seorang dari yang tiga? Begitu baru gentle namanya. Kalau ada kalimat, ya, yang berbunyi salah seorang dari yang tiga, ya, artinya sumbernya itu tiga, ya, bukan satu, tunggal atau sebiji tok. Makanya Al-Quran berkata, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga, ya. Artinya sumbernya Al-Quran mengakui bahwa Allah itu ada tiga. Tidak boleh dikatakan salah seorangnya, melainkan harus ketiganya sekaligus. Sampai di sini paham belum? Udah dijelasin ya. Makanya tak tunggu pertanyaan terbaru dari kamu. Kalau pertanyaan kamu itu udah berapa ribuan yang menjawab udah ya. Silakan mau nanya apa lagi? Bukan dijelasin, pahami dulu penjelasan saya, ya. Kamu sudah sepakat apa belum? Itu PN saya sudah ada menjelaskan tentang arti kata salah seorang dari yang tiga. Iya sudah dijelaskan. Sekarang kamu mau nanya apa lagi? Silakan. Saya bukan penjelasan, pahami dulu penjelasan saya. Kamu setuju atau tidak, ya, bahwa arti kata salah seorang dari yang tiga itu artinya sumbernya tiga. Iya sudah dipahami dan sudah dijelaskan. Sekarang kamu mau nanya apa lagi? Lanjut. Saya bilang sesuai dengan bahasa Indonesia yang benar, ya. Arti kata kalimat salah seorang dari yang tiga itu adalah bahwa sumbernya ada tiga. Keadaan yang sebenarnya ada tiga, ya, jumlah yang sesungguhnya tiga. Makanya dikatakan salah seorang dari yang tiga, ya, artinya, ya, aslinya itu ada tiga. Kau paham tidak? Setuju atau tidak? Saya jelaskan arti kalimat salah seorang dari yang tiga itu adalah sumbernya tiga, aslinya tiga, kebenarannya tiga. Makanya dikatakan salah seorang dari yang tiga. Dari yang tiga berarti sumbernya ada tiga. Kau paham apa atau tidak? Ayat itu menjelaskan bahwa kalau orang itu tidak mentuhankan hanya kepada Allah, maka itu kafir. Udah jelas kan? Ya, lanjut. Apa yang kamu jelaskan, kamu tidak paham apa-apa. Ayo, lanjut. Mau nanya apa lagi? Ini bukan masalah Tuhan menuhankan seperti umat Islam, ya. Masalahnya arti kata salah seorang dari yang tiga, ya. Karena kau tidak paham, makanya saya jelaskan. Jika ada kalimat yang berbunyi salah seorang dari yang tiga, itu artinya sumbernya tiga. Kau paham atau tidak? Sudah dijelaskan di atas. Yang kamu tidak paham apanya? Lanjut.
Saya jelaskan arti dari kalimat salah seorang dari yang tiga itu adalah sumbernya tiga. Apa yang kamu jelaskan? Kamu tidak paham apa-apa. Silakan, mau nanya apa lagi kamu? Lanjut. Saya bukan minta penjelasanmu ya. Jawabanmu pun tidak saya butuhkan lagi karena terbukti otakmu kosong. Sudah ratusan kali saya tanya tidak ada jawabanmu. Makanya sekarang giliran saya yang menjelaskan arti kalimat salah seorang dari yang tiga itu ya adalah sumbernya tiga, aslinya tiga, kebenarannya tiga. Kau setuju atau tidak? Itu aja sekarang. Pao, goblok, tolol, goblok. Pertanyaan kamu sudah dijawab. Nah, sekarang kamu mau nanya apa lagi? Lanjut. Tanggapi dulu penjelasan saya itu. Kau setuju atau tidak? Kalau nggak setuju buat sanggahanmu ya. Kan sudah ditanggapin dari atas. Kamu tidak paham. Ya sudah. Sekarang kamu mau nanya apa lagi? Silakan lanjut. Pertanyaan saya, kau setuju tidak dengan jawaban saya itu, penjelasan saya itu, bahwa arti kata salah seorang dari yang tiga itu adalah sumbernya tiga, keberadaannya tiga. Kau setuju atau tidak? Kalau nggak setuju, sanggah. Buat apa jawabanmu ya? Pertanyaan kamu kan sudah dijelaskan. Nah, sekarang yang tidak kamu paham apa? Lanjut. Kau setuju nggak ya arti kata yang saya jelaskan itu? Arti kata dari kalimat salah seorang dari yang tiga itu adalah sumbernya tiga, aslinya tiga. Setuju atau tidak? Apa? Kamu kan tidak bisa apa-apa. Apanya yang harus aku setuju? Yang kamu tidak bisa apa-apa. Disuruh nanya aja gak mau. Saya bukan butuh penjelasan. Saya butuh ya apanya? Apa namanya, jawabanmu, ketegasanmu, pendirianmu. Kau setuju nggak dengan jawaban saya itu, bahwa arti kata salah seorang dari yang tiga itu adalah sumbernya tiga? Nah, kan sudah dijawab. Terus yang kamu tidak paham apanya? Lanjut. Arti kata salah seorang dari yang tiga itu adalah sumbernya tiga. Kau setuju atau tidak? Salah satu di antara tiga itu apa maksudnya? Ada orang yang mentuhankan selain Allah, bagian dari Tuhan juga. Nah, makanya kamu menganggap Yesus itu Tuhan apa bukan? Minum obat dulu. Atau jangan-jangan Pak Nanang ini nggak bisa mendengar ya. Tuli kali ya, dari tadi udah dijelasin. Kayaknya gitu sih, bener ini kayaknya. Pantesan dijelasin nggak nyambung-nyambung. Ya makanya, mana ada orang Kristen itu pinter. Walaupun pendetanya aja gak paham tentang ajaran Yesus itu. Makanya mereka gak berani kalau debat.